Motivator terbaik adalah diri kita sendiri. Tapi kenapa diri kita selalu malas? Walaupun semangat, tapi tidak ada hasil. Tetap saja tidak bahagia dan tidak sejahtera. Padahal semua sudah dikerjakan. Mengerjakan ini, mengerjakan itu, menjual ini dan berdagang itu. Tapi mengapa kok tidak bahagia dan tidak sejahtera? Malah ujian dan cobaan silih berganti datang. Itu semua kenapa? Untuk mengetahui penyebabnya, mari kita bahas hal ini dulu. Banyak yang masih belum mengetahui antara nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak, serta nikmat dan tidak nikmat. Atau salah menempatkan nyaman dan tidak nyaman. Hal ini yang menyebabkan tidak pernah bahagia serta sejahtera. Mendahulukan tentramnya jiwa dulu, atau nyaman dan enaknya perasaan hati ini dulu, baru nyaman dan enaknya raga atau jasmani. Ini langkah awal untuk bahagia dan sejahtera. Untuk mudah dipahami, contohnya begini. Di saat orang tua atau istri minta tolong untuk mengganti lampu yang mati, seringkali diri ini menunda atau berjanji untuk dipasang nanti. Hanya karena rasa malas, hingga dengan alasan yang luar biasa untuk membenarkan rasa malas itu. Jangankan melihat lampu yang belum diganti, yang sudah mati tadi. Mengingatnya saja itu sudah beban. Yang seperti ini disebut masih belum mengetahui antara nyaman dan tidak nyaman. Buktinya masih ada beban karena menunda untuk mengganti lampu yang sudah mati. Memang duduk-duduk dan tidur-tiduran bersantai itu enak, itu nyaman. Tapi jauh lebih enak dan jauh lebih nyaman di saat tidak ada beban. Walaupun beban itu hanya sebatas mengganti lampu yang mati. Kalau hal ini masih ditunda, maka beban itu terus berlanjut. Tapi di saat itu diselesaikan, maka beban itu sudah tidak ada. Dan duduk-duduk serta tidur-tiduran bersantai itu jauh lebih enak daripada yang masih mempunyai beban. Contohnya lagi begini, saat melihat banyaknya cucian, baik itu pakaian yang kotor atau piring gelas yang kotor, lalu diri kita masih menunda untuk mencucinya dengan rasa malas karena masih ingin santai-santai. Dan di saat santai-santai yang seperti itu, diri ini masih mempunyai beban. Jangankan melihat cucian yang kotor, mengingatnya saja itu sudah beban yang luar biasa. Tambah ditunda, tambah banyak cucian yang kotor. Diri yang seperti ini disebut orang yang tidak mengetahui antara nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak. Buktinya masih membiarkan beban itu tidak selesai. Padahal ini hanya hal sepele. Kalau capeknya badan, cukup istirahat 1-2 jam itu sudah selesai. Sudah segar lagi. Atau badan terasa sakit semua karena terlalu capek mengerjakan sesuatu. Cukup dibawa tidur, bangun tidur, sudah terasa segar semuanya. Paling tidak 1-2 hari sudah hilang rasa sakit yang ada di tubuh. Tidak perlu diapa-apakan. Tetapi kalau yang namanya beban atau tekanan terhadap jiwa, terhadap perasaan hati, bila dibiarkan tambah lama, ini akan tambah terus menjadi beban. Seperti halnya pakaian yang kotor, bila tidak cepat dicuci, bila dibiarkan tambah lama tambah banyak, maka yang jelas bebannya tambah berat. Bila masih tetap malas, tidak mau bergerak, tidak satset, yang jelas diri ini masih belum bisa dikatakan cerdas atau pintar. Buktinya masih belum mengetahui antara nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak. Dan contohnya lagi seperti rumah yang kotor.
bila tidak cepat dibersihkan, tidak cepat disapu, maka itu akan menjadi beban. Dan mendahulukan bersantai dulu seperti ngopi-ngopi, ngobrol dulu, dengan tidak cepat-cepat membersihkan, itu juga akan menjadi beban. Walaupun dilupakan bagaimana, beban itu akan terus menghantui lewat di pikiran kita. Oh, belum nyapu, belum nyuci, belum memasang lampu, dan atap rumah yang bocor. Ini sudah 1 minggu tapi masih belum diperbaiki. Mengingatnya saja, itu sudah beban. Kalaupun kita menghilangkan ingatan itu, beban ini terus ada. Dan ingatan itu terus timbul di pikiran kita. Jadi, beban yang seperti ini harus cepat diselesaikan, harus satset. Bila tidak, diri ini tidak pantas diberi julukan pintar dan cerdas atau bijaksana, karena hal sepele saja masih malas. Bagaimana bisa bahagia dan sejahtera kalau masih ada beban? Hal yang kecil saja sudah malas, apalagi hal yang besar. Bagaimana bisa bahagia dan sejahtera? Jadi, dahulukanlah, selesaikanlah beban atau tekanan kepada jiwa atau perasaan hati ini daripada capeknya badan tubuh ini. Kalau sudah perasaan hati atau jiwa ini nyaman atau enak, maka yang terjadi pada raga atau tubuh ini akan mengikuti enak. Senyaman apapun kita bersantai, bila masih ada beban, itu tidak akan pernah nyaman. Tetapi kalau sudah tidak ada beban, sesibuk apapun, diri kita tetap akan merasakan nyaman dan enak. Seperti itulah nikmat hidup. Dan benar-benar bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena hidup ini sudah tidak ada beban. Jadi luar dalam sudah enak. Untuk bersyukur akhirnya bukan hanya di mulut saja, tapi luar dalam. Selama masih ada beban dan tekanan, apakah bisa bahagia dan sejahtera? Untuk pembahasan yang lebih luas lagi tentang nyaman dan tidak nyaman, enak dan tidak enak, serta nikmat dan tidak nikmat, sampai ketemu di konten selanjutnya.